Semangat pagi teman-teman semua ya. Kembali bertemu dengan saya di bagian ke-14 ya. Kalau tadi atau bagian sebelumnya adalah membahas tentang hasil penelitian secara deskriptif, maka di bagian 14 ini akan saya sampaikan hasil penelitian dengan secara verifikatif ya. Tentu pembahasan ini semuanya bermuara dari rumusan masalah yang kita sampaikan di bab 1. Ya, di bab 1 itu ada rumusan masalah deskriptif yang bahasanya hasil penelitiannya sudah saya sampaikan di bagian 13. Kemudian rumusan masalah verifikatif akan kita jawab dari hasil penelitian yang bagian ke-14 ini ya teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe-nya. Nah, di analisis verifikatif saya mencontohkan dengan menggunakan analisis jalur atau path analisis ya. Jadi metode ini ada sedikit kelebihannya karena ada analisis yang tidak langsung selain analisis pengaruh langsung maupun ada yang tidak langsung ya dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Adapun langkah-langkah yang perlu kita tempuh dalam menganalisis verifikatif dengan path analisis ini adalah yang pertama kita harus melakukan koefisien korelasi ya dari variabel independen 1 dengan variabel independen 2. Dan mungkin kalaupun variabel independennya lebih daripada 2, semua kita menghitung koefisien korelasinya. Kenapa demikian? Karena path analisis mensyaratkan bahwa variabel-variabel independen itu secara teori mempunyai hubungan. Ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan budaya kerja dengan kerja sama tim, itu secara teorinya ada, maka kita boleh menggunakan path analisis. Kira-kira seperti itu contohnya ya. Kemudian setiap hasil analisis, baik itu pengaruh maupun baik itu hubungan maupun pengaruh, nantinya kita harus membuat metrik korelasi. Kalau pengaruh ya metrik hubungannya seperti apa. Jadi setelah kita menghitung koefisien hubungan antara variabel independen, maka langkah berikutnya kita juga harus menghitung pengaruh parsialnya ya antara variabel dependen terhadap antara variabel independen terhadap variabel dependennya ya. Kemudian di samping itu kita juga harus menghitung pengaruh simultannya ya, baik X1, X2, X3 dan seterusnya terhadap variabel dependennya. Kemudian juga tetap kita harus membuat metriknya seperti apa. Nah, kemudian kita untuk membuktikan bahwa analisis simultan tadi sesuai atau tidak, kita bisa juga menggunakan atau membuat analisis determinasi, artinya R-nya R besar, ya, artinya semua variabel independen itu seperti apa pengaruhnya terhadap variabel dependen. Kemudian lakukan uji hipotesis baik parsial dengan uji T maupun uji hipotesis simultan dengan uji F ya. Itu kira-kira langkah sederhananya dari analisis jalur ya. Nah,
tentu saya tidak akan mencontohkan semua hasil analisis. Saya hanya mencontohkan misalnya tadi bagaimana hubungan antara X1 dengan X2. Artinya kalau yang saya contohkan budaya kerja dengan kerja sama tim, ya. Dari hasil analisis SPSS seperti saya gambarkan di sini, maka ternyata budaya kerja dan kerjasama tim itu menghasilkan tingkat hubungannya adalah sebesar 0,728, ya. 0,728. Nanti ini akan kita interpretasi tingkat hubungannya sangat kuat, atau cukup kuat, atau sedang, dan sebagainya. Anda harus mencantumkan juga itu apa kriteria tingkat hubungannya, ya. Nah, rupanya kalau misalnya angka ini 0,728, kita katakan hubungannya kuat misalnya. Bukan nggak saya contohkan, ini nggak saya tulis apa kriterianya. Jadi saya menyampaikan bahwa tingkat hubungan dari hasil analisis ini, hubungan X1 dengan X2 adalah sebesar 0,728. Masuk pada kriteria kuat misalnya. Seperti itu. Nah, di samping kita membuat metrik tadi, ya, maka kita gambarkan supaya lebih lengkap, supaya lebih jelas seperti apa hubungan antara budaya kerja X1 dengan kerjasama tim. Nah, dari hasil metrik tadi ketemu adalah 0,728, ya. Jangan lupa menulis gambar, membuat gambar dengan garis 2 anak panah, itu adalah sebagai simbol tingkat hubungan, ya, sebagai simbol hubungan. Sementara kalau saat garis dengan 1 anak panah itu menggambarkan pengaruh, ya. Ini mengingatkan saja bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin belum memahami. Berikutnya, misalnya kita menganalisis pengaruh sekarang. Kalau hubungan tadi sudah, bagaimana pengaruh parsial antara budaya kerja terhadap kinerja. Dengan rumus manual seperti itu, kemudian kita buat tabel metrik seperti ini, ya. Nah, di sini pengaruh langsungnya ketemu 0,350, ya. Itu hasil pengaruh langsungnya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 0,114. Nah, ini menggambarkan pengaruh tidak langsung. Jadi, kelebihan dari PET analisis ini, di samping kita mengetahui pengaruh langsung, maka bisa kita ketahui juga pengaruh tidak langsungnya. Kemudian kita gambarkan pula bahwa ternyata hasil pengaruhnya sebesar 0,350 atau 35%, berarti, ya. 35%. Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja. Berikutnya, setelah X1 kita uji pengaruhnya terhadap X2 terhadap Y, maka berikutnya adalah kita perlu menganalisis pengaruh parsial X2 atau dalam contoh saya adalah kerjasama tim terhadap kinerja. Hasil pengaruh langsungnya 0,449 atau sekitar 45%, dan tidak langsungnya sekitar 0,114, ya. Itu contoh-contoh dari pengaruh parsial antara dua variabel, masing-masing X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Nah, ini juga gambarnya seperti ini. Pengaruh kerjasama tim menghasilkan 0,449, berarti 45% terhadap kinerja. Nah, dari pengaruh-pengaruh parsial tadi, jangan lupa teman-teman juga setelah ketemu berapa hasilnya, menginterpretasikan. Jadi di bawah tabel tadi, di bawah metrik tadi, Anda membuat interpretasinya, ya.
baru mungkin kita gambarkan, atau setelah gambar nggak apa-apa, tapi sebaiknya setelah analisis metrik tadi Anda buat interpretasinya seperti apa. Kemudian setelah kita masing-masing menganalisis secara parsial ya, baik hubungan maupun pengaruh tadi, maka berikutnya sesuai dengan rumusan masalah terakhir biasanya adalah seberapa besar, misalnya, atau ya seberapa besar pengaruh simultan, budaya kerja dan kerjasama tim terhadap kinerja. Nah, jawabannya di sini ya. Jawabannya di sini, sehingga hasilnya nanti adalah akan kita ketahui berapa tingkat pengaruhnya ya. Nah, di sini akan kita ketahui nanti ada pengaruh lain ya, yang kita sebut dengan pengaruh epsilonnya. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Semua tadi sudah kita gambarkan baik parsial. Nah, sekarang ini gambar secara simultannya tetap kita gambar ya. Hasilnya adalah seperti ini, ada pengaruh dari lain yang mungkin tidak bisa diteliti, yang tidak diteliti, faktor lain adalah itu yang disebut dengan epsilon ya. Kita gambarkan seperti itu. Kita buat juga interpretasinya seperti apa. Nah, kemudian makna dari koefisien determinasi ini sebenarnya untuk menguji apakah sama analisis manual yang kita buat tadi ya, yang di atas tadi kan analisis manual, hitung-hitungan manual, dijumlahkan dan sebagainya tadi. Nah, setelah kita uji dengan koefisien determinasi, ternyata hasilnya sama. R-square-nya adalah 0,541, artinya pengaruh simultan antara budaya kerja dan kerjasama tim itu terhadap kinerja adalah sebanyak sebesar 54% tadi ya, di atas tadi. Nah, sisanya itu berarti epsilon, angkanya tadi sama 541 penjumlahannya. Nah, berarti sisanya sebanyak 45,9% adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nanti kira-kira kesimpulannya seperti itu. Ya, dan ini juga harus dimunculkan nanti di abstrak yang akan saya coba untuk bagaimana membuat abstrak nanti di bagian akhir ya. Nah, ini kira-kira koefisien determinasi ini sebenarnya menguji apakah analisis manual kita di atas tadi sesuai. Ternyata setelah kita menggunakan tool koefisien determinasi ini hasilnya sama. Berarti analisis kita sudah benar. Ya. Nah, itu teman-teman sederhana kan ya, menganalisis deskriptif tadi maupun verifikatif sekarang ini sederhana. Apa yang sulit ya, semuanya sudah ada toolnya. Tinggal mungkin teman-teman mempunyai semangat yang tinggi bagaimana kita menyelesaikan tugas akhir sehingga analisis-analisis sampai dengan bagian 14 ini sebenarnya sudah 90 sekian persen selesai kita ya. Tinggal setelah ini nanti di bagian 15 saya bahas uji hipotesis. Kemudian pembahasan di bagian 15 saya akan betul uji hipotesis, karena pembahasan harus setelah uji hipotesis ya. Jadi setelah ini kita uji hasil analisis kita benar tidak gitu. Kalau begitu benar baru kita melakukan pembahasan ya. Sekali lagi maaf, jadi setelah bagian 14 ini nanti ke bagian 15 akan kita coba dengan uji hipotesis ya. Baik, sampai ketemu kembali nanti di bagian 15 teman-teman, jangan bosan ya. Mudah-mudahan walaupun hanya sekelumit ada manfaatnya, membantu teman-teman, mendampingi teman-teman dalam menyusun tugas akhir ya. Jadi sekali lagi pada saat menyusun tugas akhir, di hadapan Anda ada laptop, kemudian Anda menganalisis, jangan lupa buka video saya ini ya, kira-kira seperti itu. Begitu tidak ada yang tidak ada masalah berarti lancar. Seandainya ada bisa kita konsultasikan. Semangat pagi, sampai ketemu di bagian
15 atau bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.